warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala, kita seolah akan mengkaji buku baru, buku saku yang alhamdulillah Allah memudahkan untuk kita dapatkan buku tersebut, yaitu Musim Gugur Pahala, karya tulis Al-Ustadz Zahir Al-Minangkabawi. Sama seperti buku yang kita kaji kemarin akan penulisnya. Alasan buku ini kita kaji karena materi yang kemarin hampir habis, lalu panitia mencari buku apa yang hendak dikaji dari beberapa pilihan. Ternyata yang Allah mudahkan adalah buku ini. Judulnya pun juga sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Karena ketika kita berpayah-payah beramal, jangan sampai gagal. Karena amal itu gugur, ibarat nanam tidak panen. Tidak panennya ketika orang menanam bisa menanam kembali, tapi tidak panennya pahala sementara waktu sudah habis dengan kematian, kapan dia akan nanam kembali? Makanya apa yang sudah teraih dari ketaatan yang semoga berpahala itu wajib untuk dijaga dan dijaga. Alasan yang lain, tema ini cocok untuk kita kaji karena Islam itu merupakan bina bangunan. Namanya bangunan harus dirawat. Namanya bangunan semula tidak ada, dibangun bertahap, lama-lama sempurna, maka diharapkan bermanfaat, jangan sampai rusak. Makanya wajib untuk dijaga. Pesan Nabi SAW yang kita bisa membaca di Arba'in Nawawi, bagian-bagian awal disebutkan di sana, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Dengan perincian isi hadis berikutnya, sebagaimana rukun Islam yang telah kita pelajari dan telah kita pahami. Pelajaran dari hadis itu, bunia, dibangun, bina, berarti wajib dirawat, bila tidak nanti akan mengalami kerusakan. Allah pun juga telah mengingatkan kepada kita jangan sampai amal kita rusak. Maka kita dipeseni
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan amalmu, sedekahmu. Di antara pembatalnya adalah dengan kamu sebut-sebut dan menyakitkan, karena ada unsur riya dan merusak. Jelas itu merupakan ada pembatal yang kita wajib untuk menjaganya. Ayolah ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih lanjut, kita mulai saja mentelaah apa yang ada di buku ini. Bisa dibuka bagian mukadimahnya di Romawi ke 5. Mukadimatun, pembukaan, pendahuluan. Penulis memberikan landasan pemikiran kemana arah pembahasan bersama himbauan. Ketika sudah jelas arah pembahasan himbauan, maka nanti orang akan menelaah, sehingga nanti akan menemukan petunjuk di dalam perjalanan kehidupannya. Kepada pembaca silahkan dibacakan alhamdulillahi dan seterusnya. Fadhil. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Penulis mengawali dengan alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah. Sanjungan, syukur, pengagungan itu hanya semata milik Allah. Ini ada yang belum dapat, silahkan dicari siapa yang perlu menghubungi panitia. Siapkan beberapa, nanti bila ada yang datang menyusul biar enggak bolak-balik. Pujian, sanjungan itu semata hanya milik Allah, karena Allah yang memberikan anugerah, dan jumlah anugerah yang Allah siapkan kita nggak bakal bisa menghitung. Jangankan hamba yang diberi balas budi dalam bentuk syukur, menghitung saja itu sudah tidak mampu. Sebagaimana Allah firmankan, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bakalan bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Gambaran yang lain di Arba'in Nawawi juga ada hadisnya, yang makna globalnya apabila manusia awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Jin awal sampai akhir, berapa jumlahnya? Di tempat yang sama, di waktu yang sama, mereka menengadahkan tangan, minta, polno lekmu minta. Gak usah dibatasi, sesuai dengan kemampuan akalmu dan minta bantuan. Maka semuanya diberi, maka kekayaan Allah tidak akan susut, kecuali seperti susutnya luasnya lautan dikurangi adanya sepotong jarum yang dicelupkan. Berapa banyak air yang tersangkut pada jarum tersebut? Besar kan? Makanya supaya kita tuh selalu menyandarkan pujian kita semata karena Allah, syukur kita karena pada Allah, karena memang kita nggak bisa menghitung nikmat itu. Maka sibukkan untuk bisa bersyukur. Siapa Allah? Allah adalah Rabbil Alamin, pencipta, pengurus, pengatur, pemilik alam raya. Siapapun makhluk, entah itu malaikat, semua manusia, jinnya, langitnya, buminya, semuanya adalah makhluk kecil di bawah kepemilikan Allah Ta'ala. Makanya yang berkuasa hanya Allah saja, titik. Bukan Nyi Roro Kidul, bukan Danyang-Danyang, bukan juga malaikat,
Yang gede ini malaikat, berapa gede ini malaikat? Nabi kita SAW pernah ditampakkan bentuk Jibril asli, berapa gede ini? Sejauh mata memandang ke depan, nganan, ngiri, mendongak, gambar malaikat siji belum habis. Ditimbang berapa kilo? Sangat besar sekali. Langit bumi bila manusia menempuh butuh waktu perjalanan 500 tahun itu baru sampai ke langit. Sementara Nabi kita ketika Mi'raj bersama Jibril itu berangkat malam, di malam itu juga sudah pulang. Itu kecepatan geraknya sampai sayapnya ada yang sampai 600, itu makhluk wis kaya ngono. Makanya kalau kita pernah dapat promosi kehebatan makhluk, jimat ini song ini, Nyi Roro Kidul song ini, wilayah kekuasaannya adalah seluas pantai selatan. Berapa sih luasnya pantai selatan? Kan kecil kan. Jibril saja sing luweh gede itu tetap makhluk. Dan semua malaikat pingsan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman karena saking takutnya. Ketika mereka siuman saling tanya, Allah tadi berfirman apa? Itu memahami tentang maha agungnya Allah. Makanya kita memahami Allah adalah Rabbul Alamin, Rabbnya alam raya. Makanya setiap kali kita berkiprah, upayakan selalu kita iringi dengan syukur dulu, memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Semoga salawat salam tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita butuh memperbanyak salawat? Lebih-lebih di hari Jum'ah, yang satu salawatan berkali 10, karena saking besarnya nasihat bimbingan yang diberikan kepada kita. Karena kita belum pernah ketemu kepada Allah, sementara kita wajib menyembah kepada Allah dan kita tidak tahu caranya. Ternyata Allah turunkan kitab, Allah utus Rasul untuk menjelaskan semuanya, menjadi gamblang. Yang semula sesat menjadi dapat bimbingan. Jasa Nabi kita tidak bisa dihitung. Makanya pantas pahala Nabi kita sejumlah umatnya. Pahala Nabi kita sejumlah pahala umatnya. Itu bonus, belum pahala asli. Karena man dalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayangkusa min ujurim bisyai. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, termasuk Nabi kita mengajar. Yang diajarkan Al-Quran 30 juz bersama tafsirnya sempurna. Dan tidak ada guru ketika mengajar sempurna sesempurna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua umatnya jadi murid, semua sahabat jadi murid. Sahabat punya murid namanya Tabi, itu juga muridnya Nabi sampai hari kiamat. Berapa jumlah umat? Berapa jumlah murid? Berapa jumlah pahala mereka? Sejumlah pahala mereka itu bonus untuk Nabi. Di balik Nabi sudah punya pahala sendiri. Itu menunjukkan saking besarnya jasa lewat Nabi SAW. Makanya syukurilah dengan memperbanyak sholawat. Misal wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin, itu minimal sholawatnya. Mau sholawat seperti sholat silahkan, tapi jangan sholawat produk yang lain. Sholawat Al-Fatih, sholawat Ijaniyah, sholawat Nariyah, nah, itu tidak boleh yang seperti itu. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Keluarga agama, bukan keluarga nasab. Kalau keluarga nasab, tidak semua keluarga dari nasab Nabi SAW itu sejalan. Ada Abu Jahal, itu ketika diurut ke atas itu termasuk keluarga. Sekarang banyak Habib-Habib mengatasnamakan anak turun Nabi SAW. Apa tingkah polanya?
Nggak ada jaminan mereka lurus. Makanya keluarga yang dimaksud adalah keluarga seagama. Asalkan sesunnah dengan Nabi SAW, maka termasuk keluarganya. Dan juga kepada para sahabatnya semuanya, amma ba'du. Kita lanjutkan. Kedengkian iblis belum selesai hanya dengan menggoda dan mencelakakan ayah dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa. Semoga Allah memberikan sholawat pada keduanya, sehingga keduanya harus dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Jadi iblis itu pernah sukses menggelincirkan seperti itu. Ternyata iblis tidak puas dengan kesuksesannya, namun dia juga sangat berambisi untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam dan Hawa, ingin memakan korban yang lain, bahkan semuanya. Bahkan di hadapan Allah ia sampaikan ambisinya tersebut. Saking kuatnya kemauan, dia tidak berazam untuk menyesatkan umat, tetapi dia sampaikan hasrat itu di hadapan Allah. Bahkan ia akan menggoda manusia dengan mendatangi mereka dari berbagai macam arah yang programnya untuk menggelincirkan. Sebagaimana Allah firmankan berikut, silahkan dibacakan. Qala iblis mengatakan, Fabima aghwaytani, ya Allah, dengan sebab Engkau telah memutuskan menghukum saya sesat, la'aqudanna, maka saya bersumpah, lam itu lam qasam, akan benar-benar menghalang-halangi mereka, akan benar-benar menghalang-halangi mereka, akan saya belokkan mereka, syirataka al-mustaqimah, akan jalanmu yang lurus. Itu sumpah. Kalau kita baca yang lain, sumpahnya adalah dengan fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi maha perkasamu, anak Adam akan saya sesatkan semuanya. Jadi ngerti bahasa sumpah. Dan sumpahnya pun juga benar. Uslub qaslamnya itu sangat mahir, sangat mahir sekali. Tetapi sumpahnya mestinya untuk kebaikan, tapi untuk keburukan. Padahal kita tahu makna sumpah dan kegunakan sumpah dan resiko sumpah yang salah. Sumpah itu apa? Ta'kitu syai' bi dzikril mu'azzam, mengokohkan sesuatu dengan jaminan pihak yang diagungkan, supaya programnya jelas, mempengaruhi manusia. Ada penjamin yang siapapun kenal tunduk dan mesti tunduk. Siapa sang penjamin? Allah. Ternyata setelah mereka itu digiring untuk tunduk kepada Allah, ternyata digunakan untuk program kesesatan. Ini kalau iblis seperti itu jelasnya nanti besar, salahnya akan besar. Maka daripada itu, ketika kita menggunakan amal sebagai penjamin akan tunduk, maka program kita harus program yang benar. Makanya orang yang bersumpah ada beberapa syarat. Satu, harus menggunakan nama Allah. Nomor dua, harus jujur. Nomor tiga, harus perkara yang penting. Ini tiga kriteria orang itu sumpah. Satu, harus menggunakan nama Allah karena akan diagungkan, jadi tumpuan penjamin. Yang nomor dua itu harus jujur.
Nggak boleh dusta atas nama Allah, nanti resikonya habis-habisan dusta atas nama Allah. Yang ketiga, perkaranya penting. Makanya orang itu walaupun jujur tapi perkaranya nggak penting, hanya menawarkan dagangan mencari laba 1000 kok sampai sumpah, itu nggak berkah. Walaupun jujur, bener, tapi sebatas untuk mencari untung 1000 rupiah, nama Allah dipakai, itu nggak berkah. Ini kira-kira pantas enggak sebatas kita punya sandal dari kayu jenenge bangkia, ketika kita pakunya kecil nganti diberi nama paku apa? Paku idep. Tahu idep ya? Ini rambut yang tumbuh di kelopak mata itu. Atau ini yang ininya. Ini idepnya ini. Ini alis deh ya. Paku idep apa paku idep? Paku kecil-kecil. Ternyata alat pukulnya jenenge petil apa palu. Itu menggunakan alat pukul pemecah batu. Berapa bobotnya alat pukul pemecah batu? Bodem 5 kilo, 10 kilo. Ini kira-kira pantas enggak? Hanya maku bangkia nggak bodem 10 kilo. Ya sebenarnya enggak salah, tetapi bangkiamu malah pecah gitu kan ya. Sumpah juga seperti itu, bukannya sumpahmu itu salah, tetapi nggak imbang. Jadi untuk nama Allah dipakai jujur, cuma bukan perkara yang besar, itu saja sudah menghapus berkah. Bagaimana apabila dusta? Makanya bila kita sumpah harus menggunakan perkara-perkara yang besar. Untuk membuktikan kebenaran itu menjadi hukum, misalnya di depan hakim untuk mengokohkan hukum hak-hak dan sebagainya. Itu silahkan, itu menggunakan sumpah. Itu 3 kriteria, harus menggunakan nama Allah, orangnya jujur, perkaranya besar. Nah ternyata iblis ketika bersumpah sudah digunakan perkaranya itu bohong dan untuk kemaksiatan. Alangkah luar biasanya keberanian iblis, naudzubillahi min dzalik, yaitu sumpahnya untuk menyesatkan anak Adam, naudzubillahi min dzalik. Makanya sangat bahaya sekali dosa iblis itu. Semalaatian, kemudian demi Allah mereka akan saya datangi untuk saya goda. Mim baini atim, dari arah depannya. Dibikin tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Wa amin khalfim, dan saya goda dari arah belakangnya. Dibombong-bombong hidup itu hanya pertama di dunia saja sekali, mati nggak ada kelanjutannya. Wa an aimanihi, menggoda dari arah kanannya, ketika semangat ibadah didorong-dorong sampai kebablasan, hulu bid'ah. Wa an samaan, dan juga akan digoda dari arah kirinya, yaitu meninggalkan agama sama sekali sampai mengingkari ketuhanan, jadi ateis, komunis. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, yang ujung-ujungnya kau tidak jumpai ada hambamu yang bisa bersyukur. Padahal kunci sukses itu apa? Syukur, menggunakan nikmat untuk taat. Bagaimana hasilnya orang yang syukur? Dilipatkan. La in syakartum la azidanakum, bila kamu syukur ditambah-tambah. Berapa kali penambahannya? Tambahan dengan 10 kali, tambahan dengan 700 kali, tambahan dengan hitungan kita yang nggak mampu menghitung, bahkan nanti surga diwariskan. Itu tambahan. Itu tambahan. Paling puncak tambahannya lilladzi ahsanu al husna wa ziyadah. Apa ziyadah tambahan itu? Memandang kepada Allah Ta'ala ketika mukmin sudah masuk ke dalam surga. Dari semua kenikmatan yang gak terbayangkan, itu puncak kenikmatan memandang kepada Allah Ta'ala. Hanya mukmin yang sudah masuk di dalam surga. Semoga kita semua sebagai penduduk surga. Tapi iblis berusaha untuk menggagalkan program yang kayak begitu. Kenapa? Kadung diputuskan neraka, irinya, dengkinya, semangatnya menghancurkan itu habis-habisan. Aku lilo hancur-hancuran. Wis dadi apa hancurku, yang penting anak Adam hancur. Itu bahaya. Kalau yang ngancam kayak begitu, kita saja mungkin nggak ada masalahnya. Kenapa? Kita tuh punya apa?
Kita mau ngamuk jotosan, ya hanya 1-2 sing kita jotosi. Mau bedil ya nggak duwe bedil, paling bedil manuk. Cuma antar senjata mereka, oh ya nggak ada apa-apanya. Tapi ini yang irin adalah iblis. Anak buahnya ada Dajjal, Fir'aun, Korun, semua perdukunan Yahudi, Nasoro. Gimana senjata Yahudi? Yang otak orang kafir dunia itu adalah otak Yahudi. Lihat senjata mereka seperti apa. Kalau mereka kayak gitu ngamuk seperti apa nanti kehancurannya. Ternyata semangat menghancurkan yang semua modal kayaknya mereka punya, semua lini kehidupan dikuasai, digunakan untuk mengadakan penghancuran. Loh, musuh kita tuh sangat bahaya sekali. Puncaknya adalah manusia akan diajak sebagai teman di neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu program dari iblis, maka kita wajib waspada. Makanya isti'adzah kita untuk dilindungi harus betul-betul ibadah kita harus menjadi benteng. Iblis tahu bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itulah ia kemudian dengan berbagai macam cara berusaha untuk memalingkan mereka dari hal ini. Ada yang ia gelincirkan ke dalam kekufuran sehingga mereka menjadi orang-orang kafir yang sama sekali tidak mengenal beribadah kepada Allah Ta'ala. Ada pula yang digelincirkan ke dalam kesyirikan sehingga mereka berlabel muslim, beribadah kepada Allah Ta'ala, namun ibadah tidak murni untuknya, bercampur dengan lain sehingga semua ibadah itu menjadi tidak ada manfaat karena syirik telah menghalangi untuk diterima di sisi Allah sekaligus menjadi penghapus semua pahala. Apa resiko perbuatan syirik? 1, ketika ngamal nggak diterima. 2, pernah beramal jadi hancur. Yang ketiga, dosanya tidak diampuni ketika syirik masih bercokol dan berat untuk bisa jadi orang yang tobat. Karena saking dosa menjadi penghalang, tobat gak bisa menembus kayaknya. Yang keempat, wajib neraka. Yang kelima, tidak ada penolong. Yang keenam, gak mungkin bisa masuk surga. Siapa yang mau mementaskannya? Di dunianya ketika terlibat daripada peperangan, bunuh dan dirampas hartanya. Lu mengerikan, hancur semuanya syirik itu. Nah, iblis punya program ini. Buku yang kemarin kita sudah mengupas bagaimana iblis menggelincirkan manusia di dalam kesyirikan. Ada pula yang ia goda dengan menjadikan mereka malas beribadah. Pernah ada rasa malas enggak? Bekeri setengah papat muni aras-arasen. Pernah? Apa mendino ngono? Afan Ustaz enggak pernah pati penggaweane ngono ya. Ya, semoga nanti berubah. Semoga nanti berubah. Nganti nek pondok rapatek penak gitu panggah penak ae. Ya gitulah. Ya begitulah. Enggak iso tangi nek hotel si rotok pantes loh ya. Kenapa? Fasilitasnya nyaman. Nganti nek pondok rapuh enak panggah enggak iso tangi. Waduh iki jane opo ki masalahnya. Dan seterusnya. Upayakan untuk bangun. Termasuk itu malas. Itu godaan dari iblis. Makanya berdoalah, Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi saya dari enggak punya semangat dan malas. Itu termasuk godaan dari iblis. Meninggalkan sholat, tidak puasa. Berapa banyak orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak memulakan zakat, cetilepol, dan seterusnya. Itu diantara program-program iblis dan banyak korban-korbannya. Ramadan lihat, sholat berjamaah lihat, bagaimana masyarakat. Ya seperti itu. Sebaliknya ada pula yang ia buat bersemangat beribadah, namun bid'ah. Semangat sekali ibadah tapi bid'ah ada di masyarakat. Loh, sangat banyak. Bila kita menghimbau sholawat hari Jumat, akeh lali nih. Tapi sholawat nariyah, wis gak karuh-karuan.
Kita diimbau doa yang murni di waktu yang mustajab, nggak banyak yang mau. Tapi titip orang mati dengan amplop tebal oleh tokohnya yang menengadahkan tangan, rombongan berjubel supaya nama pertama disebut, sudah gak karuh-karuan semangat mereka, semangat beribadah. Namun itu semua berada di atas bid'ah, sehingga amalia ibadah tersebut sia-sia tertolak sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dibaca. Man amila, barang siapa yang beramal, amal agama tentunya, karena Nabi SAW nggak sedang cerita dunia, tapi cerita agama. Ini walaupun nggak diperinci, kita paham. Nabi diutus sebagai guru. Tugas Nabi apa? Membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan orang yang cari ilmu, menyontohkan beramal, mengajar. Maka di sini jelas yang dimaksud itu amila amalan itu adalah amal agama. Kepada dunia pernah dikatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum, urusan ke dunia silahkan kamu pergi, kamu lebih paham. Ini dalil siapa yang beramal laisa alai, tidak ada padanya amruna, perintah kami, fahuwa raddun, maka amal itu tertolak. Memang kita telah dipesani wala takfu. Jadi bid'ah itu haram, itu ada pelarangannya. Apa? Wala takfu, kamu jangan berbuat ma laisa laka bihi ilmun, apa yang itu enggak ada ilmunya. Akhirnya gitu program iblis, semangat beribadah tapi bid'ah. Itu goda dari kanan, semangat beribadah tapi bid'ah. Ini banyak memakan korban dan bisa dibilang mayoritas. Berbagai macam acara ibadah dengan nyanyi sampai masuk kepada adzan, masuk di dalam waktu yang mustajab antara adzan dan qomat, sampai ke kuburan, sampai kelahiran, pernikahan atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani, manakibnya ternyata sementara adalah nyanyi-nyanyi dan minta berkah pada orang mati. Itu semangat ibadah tapi dibablasnya keblocok, disesatkan. Mereka dibuat oleh iblis persis seperti seorang musafir yang memenuhi tas perbekalannya dengan pasir yang tidak bermanfaat untuknya dan justru malah memberatkannya, memudaratkannya. Karena iblis telah berhasil menjadikan ibadahnya kehilangan dua syarat diterimanya amal. Syarat pertama ikhlas, Allah yang disembah, Allah yang diharapkan. Hamba lemah, Allah mutlak tempat bergantung, itu syarat pertama. Yang kedua mutaba'ah, cara mengerjakannya sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Qayyim berkaitan masalah ini menyimpulkan nasihat penting butuh untuk kita perhatikan. Silahkan dibacakan. Al-amal bi ghairi ikhlasin wa la iqtida'in kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yusiru wa la yanfa'u. Al-amalu, amal ibadah, ingin cari pahala, diampunkan dosa, masuk surga, aman neraka, itu amal ibadah. Bila pengerjakannya bi ghairi ikhlas, tanpa ada keikhlasan. Ikhlas itu adalah memahami maha kuasanya Allah, memahami lemahnya makhluk, maka makhluk minta tolong hanya kepada Allah, itu ikhlas. Apa ikhlas? Satu unsurnya memahami maha kuasanya Allah, itu unsur ikhlas pertama. Dua, memahami kelemahan makhluk. Nomor tiga, ketika minta tolong bertumpunya hanya kepada Allah saja, itu ada tiga unsur ikhlas. Itu ada tiga unsur ikhlas. Satu, apa tadi? Memahami maha kuasanya Allah. Dua, memahami kelemahan makhluk. Tiga, ketika makhluk minta tolong hanya kepada Allah saja. Yang dimaksud kelemahan makhluk itu siapa? Ya semua makhluk. Malaikat lemah, langit bumi lemah, semua jin termasuk iblis juga lemah. Jimat-jimat Nyi Roro Kidul
Kiai Slamet, sinten Kiai Slamet nih? Kebobuli. Itu juga lemah. Dan semuanya. Pokoknya itu semua makhluk itu adalah lemah. Itu dipahami. Enggak ada yang kuat. Yang kuat itu hanya Allah saja. Makanya la haula wala quwata illa billah. Allah saja yang kuat. Semuanya itu dari Allah. Makanya ketika makhluk itu butuh, bergantungnya, minta solusi, sambat mengadunya hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Maka jangan sampai tergelincir pemahaman ikhlas gaya orang sufi. Apa pemahaman ikhlas gaya orang sufi? Ngamal ngibadah gak golek pamrih, cari pahala juga ndak, diampunkan dosa juga ndak. Terus golekmu apa? Sing penting ibadah, gak njaluk apa-apa. Nanti kalau ada orang seperti itu, alhamdulillah, takon nyenggenku, takon manjing, mari mulya gak usah njaluk bayaran. Enak ya kira-kira ya. Kamu kan orang ikhlas, alhamdulillah. Lahanku luas, garapan sampai selesai pulang, gak usah golek upah. Mau kira-kira? Ya siapa yang mau? Itu iblis juga merusak, memalingkan dari mana ikhlas. Nah tadi sudah kita lihat 3 unsur ikhlas: memahami maha kuasanya Allah, lemahnya semua makhluk, ketika butuh hanya mengadu tumpuannya kepada Allah, sehingga nanti akan sami'na wa ata'na. Karena tunduk gitu, akan manut kepada kemauan yang ditunduki. Itu ikhlas. Maka amal bila tidak ada ikhlas, wala iktida, enggak ada contoh dari Nabi, digambarkan kal musafir, semisal musafir yamla'u jirobahu, yang memenuhi wadah bekalnya romlan dengan pasir. Apa enggak kira-kira pasir? Ngendoyot isinya dibuka jebule pasir. Yuskiluhu, ternyata itu membuat dia sangat keberatan. Wala yanfa'uhu, dan tidak ada manfaatnya. Sudah di padang pasir, mengarungi padang pasir, yang dibawa pasir ketika butuh makan, sing dibuka isinya pasir. Kenapa enggak tanah yang kamu injak kok pada tasnya? Itu menunjukkan enggak ada manfaat sama sekali. Itu resiko ibadah tanpa ikhlas, tanpa sunnah. Resikonya luar biasa. Berapa banyak korban-korbannya. Dan ada pula yang ia gelincirkan kepada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka kehilangan pahala amal ibadah yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan inilah yang insyaallah akan kita bahas pada buku kecil ini, yaitu musim gugur pahala. Jadi iblis punya program bagaimana wong sing beribadah tidak ada pahalanya semuanya. Ini waspada, kita juga jadi korban yang diincar. Pembahasan penting ini penting untuk kita bicarakan, karena kenyataannya banyak di antara kita yang terjatuh tanpa sadar pada perbuatan-perbuatan ini, sehingga dengan begitu kita telah menjadikan diri kita di dalam kerugian yang besar. Mudah-mudahan dengan mengetahui beberapa amalan yang dapat menghapus pahala ibadah kita, kita dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan. Ada ucapan orang dahulu yang butuh kita perhatikan, silahkan dibaca. Araftu syarra la syarri lakin bitauqi wa man lam ya'rif asyarra min al-khair yaqa'fi. Araftu syarra, saya butuh mengenali kejelekan. La lisyari, bukan untuk kejelekan saya beramal. Lakin akan tetapi litauqihi, untuk menjaga diri supaya enggak kecebur kepada kejelekan. Misalnya ada jalan yang berlubang-lubang dan dalam bahkan bisa 1,5 meter. Saking rusaknya jalan, truk-truk gede lewat. Lalu ketika hujan deras, rata ya, lurus gitu ya permukaan airnya. Dikira apa? Mulus, kayak jalan tol saja yang aspalnya baru. Ini orang yang lewat butuh tanya, di situ ada
galiannya apa enggak? Butuh enggak tanya? Apa tujuannya? Tak nyemplung ben kedelep. Tapi untuk menghindari. Makanya yang butuh kita ketahui ya kebaikan ya keburukan. Kebaikan kita kenal untuk kita kerjakan, keburukan kita kenal untuk kita hindari. Maka sunnah kita kenal, kita kerjakan. Bid'ah kita kenal untuk kita hindari. Tauhid kita kenal untuk kita amalkan. Syirik kita kenal untuk kita hindari. Dan sering keburukan itu dikemas dengan kebaikan. Bila kita tidak mengenal program mereka dengan syubhat, wah nanti akan jadi korban. Maka kita butuh tahu liciknya orang yang licik untuk apa? Biar nggak menjadi korban yang dimangsanya. Wa man lam ya'rif asyarra, siapa yang tidak mengenal kepada keburukan, minal khari dari kebaikan, ya qafih, dia akan terjebak di dalam keburukan tersebut. Sementara tahap awal yang kita baca masih sebagian dari muqaddimahnya, perincian isi daftar buku bersama keterangannya insyaallah akan kita kaji secara bertahap. Pada tema muqaddimah ini halaman Romawi 5-9 tersimpul beberapa nomor. Siapa yang mau mencatat dipersilahkan. 1. Semua orang ingin selamat. Semua orang ingin selamat. Dengan Islam jaminan keselamatan. Dan salah satu unsur Islam adalah menjaga dari pembatalnya. Itu rangkuman nomor 1. Saya ulang. Semua orang ingin selamat. Dengan Islam jaminan keselamatan. Karena salah satu unsur Islam adalah menjaga dari pembatalnya. Sekarang kita urai. Semua orang ingin selamat, ya enggak? Siapa ingin celaka? Nganti sing sirip ya lek pengen selamat ya selamatan, gitu kan? Sampai begitu. Ini menunjukkan semuanya pengen selamat, tapi banyak yang salah jalan. Lalu bagaimana jalannya? Dengan Islam jaminan keselamatan. Makanya kita dipeseni wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali kamu tetap menjaga dengan keislamanmu. Itu di Al-Imran 102. Kenapa? Dengan Islam sebagai jaminan keselamatan. Karena salah satu dari unsur Islam adalah menjaga dari pembatalnya. Ulama telah menyebutkan unsur Islam ada berapa? Kalau rukun Islam ada 5, di sini nggak ditanyakan rukun, tetapi unsur ada berapa? Ada 3. Apa itu? 1. Al-istislam lillahi bitauhid, mengakui keesaan Allah. Ini unsur pertama. Jadi ngaku Islam harus jadi ahli tauhid, mengakui keesaan Allah. Ngaku Islam kok enggak jadi ahli tauhid, itu mungkin karena kebodohan atau karena pengelabuan. Kalau karena kebodohan dengan belajar, seolah mereka nanti dapat petunjuk. Tapi kalau pengelabuan, nah ini penyakit. Yang nomor 2, al-inqiyatul bitta'ah, ketundukan dengan melaksanakan ketaatan. Makanya bila sudah bertauhid wajib taat. Karena Allah memerintahkan taat sebagai konsekuensinya. Makanya kita terikat syariat, halal haram, perintah larangan, dan berbagai macam amal yang lain.
Makanya ngaku Islam kok nggak taat, ada dua kemungkinan. Memang belum paham atau sengaja meninggalkan ketaatan karena fasik. Itu bahaya. Lalu yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlih, membebaskan diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Ini unsur Islam yang ketiga, membebaskan diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Itu unsur yang ketiga, yaitu penjagaan dari pembatal. Karena kita tahu kenapa kepada syirik kita wajib baruah berlepas diri, cuci tangan, enggak masuk syirik. Kenapa? Sudah kita sebutkan di atas resiko syirik. Apa tadi resiko syirik? Satu, ketika beramal enggak diterima. Bila pernah beramal soleh berpahala, hapus. Bila punya dosa enggak diampuni, karena enggak dapat hidayah untuk mau tobat. Saking dekilnya dosa sebagai penghalang, enggak bisa ditembus. Yang keempat, wajib neraka. Yang kelima, enggak ada penolong. Yang keenam, enggak bisa mentas. Enggak ada penolong, kecemplung kayak kedalaman neraka itu sejauh jarak timur dan barat, gimana bisa mentas? Naik gunung api, ada talinya ditarik, kapan bisa mentas? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Itu resiko dari kesyirikan. Apalagi di dunia, di medan perang, bunuh dan dirampas hartanya. Itu unsur Islam itu adalah membebaskan diri dari kesyirikan. Nomor dua, iblis pendengki nomor satu. Iblis pendengki nomor satu. Pernah menfitnah orang tua kita, Adam dan Hawa. Pernah menfitnah orang tua kita, Adam dan Hawa, akhirnya keluar dari surga dan turun ke bumi. Pernah menfitnah orang tua kita, siapa namanya? Adam dan Hawa, akhirnya keluar dari surga, akhirnya turun ke bumi. Kita harus waspada, jangan jadi korban berikut dan berikutnya. Kita wajib waspada, jangan jadi korban berikut dan berikutnya. Itu tadi nomor dua. Saya ulang, iblis pendengki nomor satu. Di antara makhluk yang dengki, iblis bosnya pendengki. Naudzubillah min dzalik. Pernah menfitnah orang tua kita, yaitu Adam dan Hawa. Akhirnya keluar dari surga dan turun ke bumi. Makanya kita harus waspada, jangan jadi korban berikut dan berikutnya. Ini ternyata telah Allah ingatkan kita, sebagaimana apa yang Allah jelaskan di Al-A'raf ayat yang ke-27. Surah apa tadi? Al-A'raf ayat berapa tadi? 27. Allah memanggil, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawakum minal jannah. Wahai anak Adam, setan yaitu iblis jangan sampai menfitnah, menggelincirkan kamu sebagaimana dia pernah menggelincirkan dua orang tuamu dari surga. Akhirnya turun ke bumi dan telanjang. Bahaya kan? Makanya orang sudah tahu hukum senang udo, kuwi bolone iblis. Berapa banyak orang keluar rumah udo-udo. Kalau belum tahu, ya semoga Allah memaafkan. Bila sudah tahu wajibnya syariat nutup aurat, berjilbab, kok bangga udo. Mbak, kenapa Anda daftar jadi anak buahnya iblis? Adam Hawa enggak daftar saja bisa telanjangi, kamu kok malah daftar? Apalagi laki daftar untuk jadi suaminya. Wih, kono. Kenapa yang kamu lamar ternyata anak buahnya iblis? Loh, bahaya kan? Lah ya ayu
Wedok ganteng ya malah susah lah ya. Pitik enek sing ayu. Apa neh menuso. Tadi ada yang ngomong, saya butuh kucing. Siapa yang punya kucing turah saya mau. Pokoknya kucingnya ganteng karo ayu. Lah kucingnya saja ganteng karo ayu kok. Makanya kalau orang itu menikahi gara-gara ayune, ya rabiah karo kucing sing ayu. Wah, lek ngono lho. Aneh itu loh ya. Itu sebuah keanehan. Semoga kita paham, semoga istri-istri kita menjadi solehah, bukan anak buahnya iblis, dan anak-anak perempuan kita, cucu-cucu kita, wanita kaum muslimin semoga sadar sehingga jadi orang yang selamat. Itu sampai seperti itu bahaya dari iblis. Yang ketiga, perusak keislaman. Satu, syirik. Dua, bikin perwakilan Allah. Perusak keislaman. Satu, syirik. Dua, bikin perwakilannya Allah. Tiga, membela orang-orang musyrik. Nomor 4, mengunggulkan togut. Nomor 5, mewujudkan benci pada risalah Rasul. Nomor 5, mewujudkan benci pada risalah Rasul. Nomor 6, menghina pada simbol-simbol Islam. Nomor 7, sihir. Nomor 8, membela kekafirannya orang-orang musyrik. Nomor 8, membela kekafirannya orang-orang musyrik. Nomor 9, punya prinsip bebas memilih agama. Nomor 9, punya prinsip bebas memilih agama. Yang ke-10, berpaling dari Islam. Itu diantara perusak keislaman. Satu, syirik. Kita sudah banyak mengkaji masalah syirik, insyaallah nanti akan diperinci. Yang tadi bahaya syirik sudah kita sebutkan berulang-ulang. Yang nomor 2, bikin perwakilannya Allah. Akhirnya bukan Allah yang disembah, tapi yang disembah perwakilannya. Itu juga pembatal. Lalu membela pada orang-orang musyrik. Kudune musyrik itu disingkirkan tapi malah dibela. Nomor 4, mengunggulkan togut. Togut itu yang disembah selain Allah, itu malah diunggul-unggulkan. Nomor 5, mewujudkan kebencian pada risalah Rasul. Jadi bencinya diwujudkan. Risalah Rasul mestinya dinomor satukan tapi dibenci, itu pembatal keislaman. Yang ke-6, menghina simbol-simbol Islam. Cukup banyak itu simbol-simbol Islam itu. Nomor 7, sihir. Ini juga marah ini. Juga sampai ada organisasi Perdunu. Apa Perdunu? Persatuan Dukun Nusantara. Ya, malah dilegalkan. Naudzubillah min dzalik. Nomor 8, membela kekafirannya orang musyrik. Jadi orang musyrik kafir tapi malah dibela-bela. Andaikan saya semasa dengan Syekh Siti Jenar dibawa ke pengadilan, saya menjadi pembelanya. Hebat kan? Padahal dia adalah doktor di Saudi Arabia yang dulu gak begitu, sekarang malah seperti itu bisa terancam hancur. Lalu punya ke-9, keyakinan bebas memilih agama. Alasannya agamanya Nabi Khidir karo Nabi Musa itu berbeda. Setelah nanti kita urai, ini panjang lebar pembahasannya. Yang terakhir, berpaling dari Islam. Itu diantara perusak keislaman. Salah satu buku cerita begitu. Nanti bila kita baca dari yang lain cukup banyak perusak keislaman, diantaranya yang telah kita sebutkan di atas. Demikian
pembukaan yang kita kaji malam hari ini. Semoga Allah mudahkan mengkaji buku pada bab-bab berikutnya sehingga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.